Kalau kita bicara tentang tim-tim besar yang tampil underperform di musim ini, tidak lengkap kalau kita tidak bicara tentang AC Milan. 2 musim lalu juara Serie A, musim lalu gagal mempertahankan gelarnya, dan di musim ini mengadakan semacam cuci gudang di mana mereka pemain-pemain kuncinya pergi seperti Tonali, Brahim Diaz, dan masuk pemain-pemain muda yang sampai sekarang mungkin tampil bagus tapi belum begitu konsisten. Dari 10 pertandingan terakhir, anak asuh Stefano Pioli hanya memenangi 3 dari 10 pertandingan. Salah satu yang menjadi kunci atau menjadi alasan bagaimana turunnya penampilan Milan musim ini adalah bagaimana cara mereka dalam melakukan pressing atau bagaimana cara mereka dalam defense. Sebetulnya secara permainan, secara mekanisme, struktur, kemudian sistem defense yang mereka gunakan tidak jauh berbeda dengan yang mereka lakukan musim-musim sebelumnya, termasuk ketika mereka menjadi juara di Serie A. Akan tetapi di musim ini bagaimana mereka melakukan eksekusi pressing itu menimbulkan banyak masalah-masalah. Kita mulai dari formasi. Milan banyak melakukan pressing, high pressing dengan formasi 4-2-3-1. Ya, kurang lebih seperti ini. Pemain-pemain yang mungkin banyak bermain, 4 back di bawah, kemudian ada 2 gelandang bertahan, 1 nomor 10, 2 winger, dan selalu ada 1 striker. Ketika melakukan pressing, selalu striker akan menjadi orang pertama yang melakukan pressing, di mana mereka biasanya mengarahkan center back yang memegang bola ke dalam satu area tertentu. Kemudian pemain tengah sudah melakukan man to man terhadap lawan. Di lini tengah man to man ini sangat terlihat karena mereka jarang sekali meninggalkan lawannya. Artinya kalau ketika lawannya pergi ke atas, mereka akan tetap ikut. Kalaupun lawannya minta turun ke bawah, mereka juga akan tetap ikut. Kemudian winger melakukan pressing kepada fullback. Tentunya tidak langsung man to man, akan tetapi lebih kepada timing. Kalau misalkan bola sudah sempit di sini, dia akan langsung lebih dekat ke sini. Kemudian winger jauh biasanya juga akan melakukan pressing ke center back jauh karena mengantisipasi kalau katakanlah pressing dari striker ini terlambat atau center back ini bisa memindahkan bola ke sisi jauh, Milan masih akan mendapatkan akses pressing langsung kepada bola. Jadi tidak tertinggal. Kemudian pemain yang di sisi jauh akan menjadi tugas gelandang. Artinya gelandang ketika sudah melakukan man to man di sini, dia akan harus cepat bergeser melakukan pressing ke pemain yang di sisi jauh setelah lawan bisa pindah bola tadi. Dari mekanisme pressing ini terlihat bahwasanya Milan melakukan pressing yang sangat ekspansif, yang sangat agresif. Artinya mereka tidak sedikit pun memberikan kesempatan bagi lawannya. Secara ide, hal ini banyak dilakukan mereka. Tidak hanya di laga-laga melawan tim kecil, tapi justru ini banyak dilakukan di laga melawan tim besar. Karena ketika melawan tim yang lebih kecil, umumnya tim lawan tidak begitu bagus dalam menguasai bola, sehingga 1-2 kali passing lawan mudah kehilangan bola, sehingga Milan tidak perlu melakukan pressing seagresif ini. Akan tetapi ketika melawan tim-tim yang bagus dalam penguasaan bola atau tim-tim yang dengan level yang sama atau lebih tinggi dari Milan, hal ini cukup banyak dilakukan, dan ini yang menjadi problem. Sekali lagi problem di sini bukan kepada idenya tapi kepada eksekusinya. Seperti kita kembali ke struktur awal di mana 4-2-3-1 Milan. Ketika Milan melakukan pressing seperti tadi sudah dibahas ya, gelandang selalu agresif untuk ikut lawannya. Akan tetapi ini akan bisa menjadi masalah ketika lawannya memiliki kualitas dengan bola yang sangat baik. Hal ini terlihat seperti ketika melawan Napoli, di mana Napoli memiliki gelandang-gelandang yang kemampuan pegang bolanya itu lebih di atas rata-rata dari pemain-pemain lain. Artinya jadi ketika mereka berhasil menguasai bola, mereka bisa menarik pemain Milan jauh dari posisinya tanpa mereka kehilangan bola. Selain itu, lawan-lawan pun juga banyak yang lebih dinamis. Artinya mereka tidak hanya statis di posisi seperti ini, tapi melakukan banyak rotasi, seperti misalkan pemain ini pergi sehingga harus menarik lawan atau pemain Milan juga harus ikut. Nah, di momen-momen seperti inilah lawan memanfaatkan hal tersebut. Terutama apabila sudah 1-2 kali sirkulasi bola,
tentu intensitas pressing akan menurun. Disinilah ketika intensitas pressing menurun, lawan terlihat di sini, kemudian dia bisa pindahkan bola, ciptakan situasi menang jumlah di lini pertahanan Milan. Jadi itu masalah pertama. Dengan pressing yang agresif tadi, ketemu lawan yang kualitas, ketemu lawan yang pintar mencari posisi, ketemu lawan yang kuat dalam pegang bola, ini bisa menjadi masalah untuk Milan. Karena dengan hal pressing yang agresif tersebut, kemudian ketika lawannya bisa mengeksploitasi, bocor, maka backline Milan akan langsung berhadapan langsung dengan penyerang lawan tanpa adanya proteksi yang baik karena gelandangnya sudah tertarik oleh pergerakan lawan tadi. Masalah yang kedua, selain rotasi tadi, berapa kali juga dengan pemain-pemain lawan, tentunya mereka sudah melakukan analisis terhadap pemain-pemain AC Milan. Berapa kali mereka memanfaatkan kelengahan atau memanfaatkan lemahnya atribut defensif dari Rafael Leao atau winger-winger yang lain. Karena Leao ini memiliki output serangan yang baik, tapi memang kemampuan defense-nya tidak terlalu bagus. Sehingga ini yang beberapa kali dimanfaatkan oleh lawan atau yang ditarget oleh lawan. Secara spesifik beberapa kali Milan melakukan sirkulasi bola ke arah yang berlawanan dengan Leao. Kemudian dengan beberapa mekanisme tadi mereka memindahkan bola ke area yang spot yang di belakang dari Leao ini. Jadi dengan work rate Leao yang tidak sebagus winger-winger lain, area yang dijaga dia menjadi lebih sering bocor. Tentunya ini menjadi kelemahan. Hal ini bukannya tanpa diketahui atau tanpa solusi dari Pioli. Berapa kali Pioli langsung menugaskan Leao untuk lawan pressing di atas sejajar dengan striker, sehingga nanti dia tidak perlu terlalu banyak harus kejar-kejar turun bola ke bawah. Kemudian tugasnya Leao nanti akan di cover oleh salah satu dari nomor 6. Nah, yang menjadi kesulitan bagi Milan ketika mereka harus mengakomodasi Leao seperti ini, salah satu center back akan menjadi harus ikut untuk ke atas karena untuk melakukan pressing terhadap gelandang dari lawan. Karena kita tahu tadi di lini gelandang Milan sangat ingin melakukan man to man, sangat ingin agresif agar lawan tidak mudah menguasai bola. Kalau misalkan salah satu gelandang yang akan mengcover Leao di area sini, maka mau tidak mau center back harus ikut, harus step up agar tidak terjadi kalah jumlah di lini tengah. Resikonya, lini belakang Milan sekarang tercipta situasi 3 lawan 3 dengan area yang sangat luas. Terkadang Milan ketika melakukan pressing di atas, mereka harus defense setengah lapangan mereka sendiri dengan 3 orang melawan 3 orang pemain lawan. Tentunya kalau kita bicara secara kualitas, lawan-lawan yang memiliki kecepatan akan memiliki keunggulan terhadap center back Milan. Ini yang terjadi ketika mereka kalah telak 3-0 di Paris ketika Liga Champions menghadapi PSG. Jadi dengan 3 striker PSG yang memiliki kecepatan, Mbappe, kemudian Dembele, juga Kolo Muani, 3 pemain bertahan Milan jadi kesulitan karena mereka harus mengcover area yang luas menghadapi pemain yang cepat, apalagi mereka semua kemampuan individu satu lawan satunya bagus. Tentunya ini akan sangat menyulitkan bagi Milan. Dengan pressing yang agresif tersebut, beberapa kali dengan lawan berhasil memanfaatkan kebocoran di pressing Milan, tentunya hasil yang diraih menjadi tidak bagus. Hal ini membuat Pioli bereaksi dengan bermain lebih reaktif. Ketika menghadapi PSG di San Siro, Milan tidak lagi melakukan pressing man-to-man tinggi di atas, tapi bertahan lebih zonal, lebih kompak dalam struktur tetap 4-2-3-1. Di sini, tidak lagi Milan melakukan langsung pressing man-to-man ketika bola dimiliki oleh atau dikuasai oleh center back. Mereka baru melakukan pressing ketika center back sudah melakukan drive, sudah bola sekitar ada di tengah, baru mereka melakukan pressing. Di lini tengah tetap sama, mereka melakukan man-to-man, akan tetapi tidak seagresif ketika mereka melakukan pressing di atas. Dan dengan pressing di blok yang lebih menengah, area yang di cover Milan jadi lebih sedikit. Milan tidak lagi harus melakukan pressing di setengah lapangan lawan dan setengah lapangan sendiri, tapi hanya setengah lapangan sendiri dan sebagian dari lapangan lawan. Artinya mereka tidak banyak pemainnya harus keluar, harus ketarik ke sana ke sini, sehingga struktur mereka lebih kompak, lebih rapat, dan ini berhasil menggaransi kemenangan 2-1 di kandang.
Tetapi tentunya hal ini tidak melulu efektif. Artinya ketika Milan harus membutuhkan kemenangan, mereka harus bermain lebih terbuka. Salah satu yang kemudian jadi solusi atau yang menjadi lebih variasi lain dari pressing blok menengah Milan, mereka tidak lagi man to man tapi lebih stay di zona dalam formasi 4-4-2. Dengan formasi 4-4-2 yang lebih zonal ini, secara komunikasi, secara tenaga seperti itu tidak seboros atau tidak semenuntut ketika Milan harus pressing man to man dengan 4-2-3-1 di awal tadi. Dengan 4-4-2 mereka lebih sabar, mereka hanya defend zonanya sehingga komunikasi antar pemain lebih mudah. Jadi katakanlah Pulisic menjadi winger kanan, oke, tanggung jawabnya Pulisic hanya di area ini, tanggung jawabnya Reinders hanya di area ini. Berbeda ketika mereka masih man to man di atas, tentunya mereka harus ikut fullbacknya, mereka harus kapan meninggalkan fullback, kapan pressing ke center back. Itu yang menjadi masalah atau yang menjadi salah satu kenapa Milan agak sedikit menurun, karena dengan pressing seperti di awal tadi membutuhkan tenaga dan konsentrasi yang baik. Dengan skuad yang menipis karena badai cedera, tentunya bermain dengan 4-4-2 lebih sabar ini menjadi seperti semacam cara bagi Pioli untuk meretreat pasukannya agar tidak kehilangan poin dan tidak banyak terjadi kebocoran di lini pressing. Tapi kelemahan zonal tentunya dibanding man to man adalah lawan dapat dengan mudah mengidentifikasi beberapa spot-spot lemah dengan menciptakan overload atau situasi menang jumlah. Seperti ketika melawan Dortmund, berapa kali pemain gelandang maupun pemain winger mereka berapa kali masuk ke area di ruangan antar lini di sini. Di sini tentu dengan pressing yang lebih zonal, Milan tidak akan banyak melakukan step up atau tidak banyak melakukan cover dengan menjaga orang, tapi mereka lebih disiplin zonalnya. Ini yang menjadi kelemahan karena beberapa kali Dortmund bisa memanfaatkan area tersebut, menciptakan overload atau situasi menang jumlah. Yang di laga melawan Milan di San Siro, berapa kali mereka menciptakan ancaman dari area tersebut. Mereka menciptakan 2 lawan 1 terhadap fullback karena mereka berdiri dengan bagus, menciptakan struktur okupansi ruang yang bagus di antar lini, sehingga fullbacknya berapa kali harus satu orang menjaga 2, atau dimana yang akhirnya ujung-ujungnya tetap mereka harus pressing, mereka harus datang, dan akhirnya ada ruangan yang ditinggalkan. Tentunya bermain pressing dengan intensitas tinggi di atas ataupun bermain sedikit lebih menunggu di area sendiri tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tentunya Pioli harus berpikir lebih keras untuk membawa Milan tetap ada di papan atas, tetap ada di zona Liga Champions, karena biar bagaimanapun cedera-cederanya pemain juga mungkin salah satu turut andil dari agresivitasnya pressing yang dilakukan oleh AC Milan. Sekarang Pioli mungkin agak sedikit lebih retreat, agak sedikit lebih sabar dalam bermain, tapi tentunya dengan risiko-risiko yang ada dia harus mempertimbangkan kembali apakah harus kembali bermain lebih agresif atau bermain lebih sabar.